Lagi nyari laptop 5-10 juta? Ini dia pilihannya. Yo guys, Seragadget bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini spesial ya, menjelang akhir tahun 2024, kita akan membahas laptop dengan range harga yang lebih luas, yaitu dari 5-10 jutaan. Nah, kemarin kan kita udah ngebahas laptop dengan harga spesifik ya, kayak 7 jutaan, 6 jutaan, 8 jutaan. Sekarang kita akan rangkum menjadi 5-10 jutaan, di mana kita akan mengambil satu laptop terbaik di setiap range harga. Jadi nanti akan ada satu yang terbaik dari laptop 7 jutaan, ada yang satu terbaik di laptop 5 jutaan, dan seterusnya. Nah, buat kamu yang punya budget tertentu ya, let's say budgetnya 8 juta atau sekian, pastikan simak video ini sampai habis ya, karena ya harus ditonton, kalau nggak ya. Oke. Karena itu, buat kamu yang punya budget spesifik dan lagi ngincer laptop di akhir tahun, pastikan kamu tonton videonya sampai habis, karena ya kita akan ngebahas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing laptop. Jadi dengan lo nonton sampai habis ya akan punya pertimbangan yang lebih matang. Oke, kita langsung aja subscribe Gadgetnya, dan nomor 1, oke? Dari 5 jutaan. Cup. Kita mulai dari laptop harga 5 jutaan. Di sini, kandidat utamanya adalah Axio Hi5. Well, secara spek di atas kertas, Hi5 ini memang paling menarik di kelas 5 jutaan, menurut Gadget. Mulai dari CPU-nya, udah pakai AMD Ryzen 5 5560U dengan Radeon grafis, RAM-nya 8GB DDR4 3200 MHz, dan SSD 256GB M.2 NVMe. Sebagai perbandingan ya, Ryzen 5 5560U ini menurut Technical.city itu punya performa sekitar 40% lebih kencang dibandingkan dengan Intel Core i3 1215U yang biasanya ada di laptop 5 jutaan. Nih, gue tunjukin aja data dari Technical.city. Artinya, Axio Hi5 sudah bisa diandelin untuk kerjaan basic seperti bikin laporan di Word, nonton YouTube, bikin presentasi, dan tentunya multitasking. Kalau gaming gimana bang? Nah, kalau main game ini sebenarnya bisa ya, asalkan game-gamenya masih tergolong ringan, kayak Valorant ataupun Dota 2. Tapi saran gue ya, jangan coba-coba main game AAA. Nanti lo dikecewakan oleh realita. Oke. Yang namanya laptop bukan cuma soal kencang-kencangan, tetapi juga soal kenyamanan. Apalagi buat mahasiswa ya, yang udah pasti harus bawa laptop ke sana dan kemari. Nah, Axio Hi5 ini juga punya bobot yang tergolong pundak friendly, dengan berat sekitar 1,41 kg dan tebal di 1,94 cm. Terus baterai 45,6 Wh-nya juga udah colok friendly, alias nggak harus dikit-dikit ngecas. Ya bisa lah ya, tahan sekitar 7-8 jam pemakaian. Kecuali buat lo yang suka lembur, ya itu beda cerita sih. By the way, gue lupa bahas layarnya ya. Si Hi5 ini dibekali layar 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Terus portnya juga udah lengkap ya, udah ada HDMI tentunya, sehingga ya kalau mau presentasi akan jauh lebih gampang. Beralih ke 6 jutaan, kita ada laptop jagoannya Asus, VivoBook Go 14 A1404ZA. Buat kamu yang notabene ngelihat brand dulu, baru ngelihat speknya, ya gue bisa bilang Asus VivoBook ini bakal cocok untuk kamu. Selain karena brandnya Asus, spek yang ditawarkan juga masih tergolong bagus. Tapi jangan dimenang-beningin sama Advan ya, awas aja loh. CPU-nya udah pakai AMD Ryzen 3 7320U yang terkenal hemat daya. Terus grafisnya pakai AMD Radeon grafis, RAM-nya 8GB LPDDR5 dual channel, RAM-nya 8GB LPDDR5 dual channel yang sayangnya udah on board, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Meski bukan yang terbaik di atas kertas, ya karena si Advan tadi. Oke. Tapi VivoBook Go ini tetap recommended kok buat lo para mahasiswa maupun pekerja kantoran. Kerjaan dari bos maupun dosen udah pasti bisa diajar pakai nih laptop. Ngoding tipis-tipis juga udah bisa ya, begitupun dengan ngedit. Cuman ya kalau konteksnya lo pakai ngoding mobile apps atau ngedit video 4K, ya saran gue sih mending lo nabung aja lagi ya. Sekalian beli laptop 10 jutaan, biar nyaman. Karena kalau pakai laptop ini ya
masih agak nge-lag. Asus nggak sembarang ngasih nama VivoBook Go. Soalnya ya laptop ini memang didesain agar enak dibawa-bawa, alias go sini, go sana gitu. Ini karena bobotnya udah ringan di 1,38 kg dengan tebal 1,79 cm. Terus baterai 42 Wh-nya ini udah bisa bertahan sekitar 7 jam pemakaian. Thanks to CPU yang hemat daya meski bukan yang terkencang. Laptop ini punya layar 14 inch Full HD TN dengan 63% sRGB. Iya, gue tahu ini TN. Tapi ya terima aja, yang penting portnya udah lengkap dah dan nggak usah ada dongle. Terima kasih. Lanjut ke harga 7 jutaan. Kita ada jawara laptop mendang-mending, yaitu Advan Workless Ryzen 5. Nah, ini dia yang dari tadi kita sebut-sebut mulu ya, yang bikin si laptop Asus tadi kelihatan cupu. Canda Asus. Well, tapi memang secara spek, Advan Workless ini bisa banget ngandangin semua laptop-laptop sejenis di harga 7 jutaan. CPU-nya kenceng banget dengan AMD Ryzen 5 6600H, grafis Radeon 660M, RAM-nya juga udah lega dan ngebut abis, 16GB DDR4, kecepatannya mencapai 6400 MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kalau udah begini mah, yang perlu dipikirin bukan soal kerjaan kantor aja, tapi udah bisa kita pikirkan apakah laptop ini bisa main game atau enggak. Far Cry 5, FIFA, atau Wukong pun tentu udah bisa juga. Bentar deh, bisa nggak ya? Bisa sih harusnya ya. Ya lu cari aja deh di YouTube, kalau nggak salah ya Wukong bisa. Ya at least di HD bisa lah. Oke. Dan pastinya udah bisa. Ya intinya secara performa udah mantep banget lah di harga 7,1 juta. Layarnya udah bagus, 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Meskipun belum 100% sRGB, at least secara panel layar ini udah IPS, bukan TN. Nggak kayak laptop yang inisialnya Asus itu. Artinya, buat nonton film atau daily activity, layar si Workless ini udah oke banget. Begitu juga dengan bobotnya ya, udah ringan di 1,3 kg aja dengan tebal 1,94 cm. Baterainya ini juga bisa bertahan hingga 8 jam pemakaian berkat kapasitasnya yang cukup gede di 45,6 Wh. Portnya juga udah lengkap ya, dan sudah ada SD card reader. Masih di harga 7 jutaan, Rah Gadget juga punya kandidat kuat untuk menyaingi si Workless, yaitu Axio Hi-Fi AMD X6. Akhirnya, ada yang bisa mendandingi si Advan Workless tadi. Ibarat kata nih, Naruto dipertemukan sama Sasuke. Anjir, wibu. Ya, soalnya secara speknya sendiri, si Axio ini udah bisa bersaing ya. Bahkan, jujurly ini 11-12 banget dengan si Advan Workless. Sama-sama pakai AMD Ryzen 5 6600H, grafisnya juga sama-sama Radeon 660M, storage-nya juga sama ya, 512GB M.2 NVMe, dan kapasitas RAM-nya juga sama, 16GB DDR5 dual channel. Cuman ya kalau kita ngomongin speed RAM, ini masih kalah dengan si Advan, karena si Advan tadi 6400 MHz, sedangkan ini di 4800 MHz. Ya, tapi masih oke banget lah untuk kelas 7 jutaan. Apalagi, Axio udah bisa ngasih garansi accidental damage protection yang nggak ada di Advan. Apaan tuh bang? Ya gampangnya gini ya, dengan ADP ini, lo jadi bisa lebih secure alias lebih aman dalam menggunakan laptop ini. Karena meskipun lo lalai ya, misalkan lo lagi ngopi terus tumpah gitu dan laptopnya mati, ya dengan ADP ini lo tetap bisa dapat garansi. Bahkan kalau kemalingan pun masih bisa gitu. Mantep banget kan? Bobotnya juga mantep nih, 1,41 kg dengan tebal 1,94 cm. Layarnya juga tergolong oke, 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Ya, saran gue sih lu jangan ngarep dulu ya, di harga segini dapat 100% sRGB. Terima aja dulu, yang penting udah IPS, oke? Oke. Axio Hi-Fi ditenagai baterai yang jumbo 58 Wh yang kalau kita pakai bisa bertahan sekitar 9 jam pemakaian. Terus laptop ini juga udah dibekali port yang lengkap, ada USB-C, USB-A, dan combo audio jack.
Lanjut ke harga 8 jutaan. Banyak juga ya laptopnya. Biasanya kan cuma 5. Oke, kita fokus lagi ya. Sebenarnya di harga 8 jutaan, kita ada opsi yang juga menarik, yaitu si Advanced Plus yang pakai Intel. Tapi kita tetap lebih condong ke Lenovo ya, karena ada beberapa pertimbangan. Terutama buat lo yang memang lebih percaya dengan brand-brand yang udah lama gitu, kayak Lenovo atau Asus. Secara spek, sebenarnya ini sama-sama bagus, cuman si Lenovo berani kasih garansi lebih panjang hingga 2 tahun. Terus laptop ini juga nggak usah upgrade ini itu, tinggal beli aja, udah deh siap pakai buat produktivitas. Lenovo IdeaPad ditenagai CPU Intel Core i5 12450H dengan Intel Iris Xe grafis, SSD-nya di 512GB NVMe dan RAM-nya 16GB LPDDR5 dengan kecepatan 4800 MHz, dual channel, dan onboard. Yes, onboard alias udah nggak bisa di-upgrade. Tapi menurut gue 16GB ini ya udah oke banget untuk keperluan sehari-hari. Baik itu buat ngerjain task di dock, bikin desain di Figma, sampai multitasking dengan 30 tab Chrome pun, semuanya udah bisa. Asal otaknya juga harus siap multitasking ya. Siap nggak? Kalau gue sih nggak sih. Nah, kalau kita ngomongin soal ergonomis, IdeaPad memiliki bobot yang ringan di 1,37 kg dengan tebal 1,79 cm. Terus baterai 47 Wh-nya juga bisa bertahan hingga 7 jam pemakaian. Terakhir, portnya udah lengkap dan udah ada card reader. Nah, udah masuk ke harga 9 jutaan dan kali ini agak beda. Kalau tadi kita ngomongin laptop produktivitas buat kerja atau kuliah, di harga 9 jutaan kita udah bisa dapat opsi laptop yang memang khusus buat gaming, alias laptop gaming. Dan pilihan kita jatuh kepada Axio Pongo 725. Memang secara spek masih pakai RTX yang cukup jadul, RTX 2050 4GB GDDR6. Cuman mengingat harganya ini sekitar 6,7 juta, gue ngerasa ya spek RTX 2050 ini jadi terlihat menarik. Apalagi nih, spek pendukungnya juga gaming abis. Mulai dari CPU-nya, udah Intel Core i7 12650H, RAM-nya 16GB DDR4, 3200 dual channel, dan storage SSD 512GB M.2 NVMe. Dan yang nggak kalah penting, layarnya ini udah gaming banget. 15,6 inch IPS Full HD dengan 144Hz refresh rate. Kombinasi yang lancar buat mainin game kekinian, mau itu Valorant, Valorant kan game ringan ya? Mau itu Far Cry 6, Black Myth Wukong, Hogwarts Legacy, sampai GTA 5. Kalau GTA 6 sih gue belum tahu ya, soalnya kan belum rilis, jadi nggak bisa nyari di internet. Ya nantilah kita lihat kalau udah rilis, oke? Meski didesain sebagai laptop gaming, Pongo 725 tetap dibuat agar jadi laptop yang cukup ergonomis. Karena bobotnya ini di 1,99 kg dengan tebal 2,27 cm. Ini udah termasuk ringan ya untuk kelas laptop gaming. Cuman yang masih sama aja kayak laptop gaming lainnya, ada di baterainya. 54 Wh yang palingan cuma bertahan sekitar 2-3 jam aja. Nah, kalau portnya ini udah aman banget ya. Semua port itu ada dan bahkan sudah disediakan SD card reader. Akhirnya, kita sampai di harga yang terakhir, alias 10 jutaan. Dan di 10 jutaan ini, gue bisa sangat yakin merekomendasikan kalian, terutama yang memang fokus ke performa atau main game, gue saranin Asus TUF A15. Dengan harga 10,7 juta, lo udah bisa dapetin laptop yang speknya jauh lebih up to date dan tentunya lebih kencang. AMD Ryzen 5 7535HS dengan SSD 512GB M.2 NVMe, RAM-nya 16GB DDR5 5600 MHz, dan tentunya grafis Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6. Dengan adanya RTX 3050, tentunya pengalaman gaming ataupun performa secara umum akan jauh lebih menarik dibandingkan RTX 2050. Ya jelas lah, kan bedanya sejuta pak. Oke. Tapi menurut gue ya, kalau masih bisa nambah budget ya mending sekalian aja ambil si Asus ini.
Sejuta dapat RTX 3050 mah udah worth it banget, Pak. Apalagi Asus yang udah terkenal banget dengan kualitas laptop gamingnya. Pokoknya bungkus saja udah ya. Jangan lupa klik keranjang di sini ya. Beli nih, udah terjamin. Ya, terjamin cuan lah gadgetnya. Selain performa, Asus TUF A15 tentu juga dibekali dengan layar yang gaming banget. 15,6 inch IPS Full HD dengan 144Hz refresh rate. Color gamutnya ini masih di 62% sRGB yang artinya memang belum begitu cocok ya buat kebutuhan editing profesional. Cuman karena tujuan utamanya ya buat main game, hal ini harusnya nggak jadi masalah. Paling ya perlu diingat aja kalau Asus TUF ini agak berat di 2,3 kg dengan tebal 1,99 cm. Baterai 48Wh-nya juga cuma bisa bertahan sekitar 2-3 jam. Jadi ya lo harus setiap mau keluar gitu ya, jangan lupa untuk bawa charger. Sedia charger lah sebelum lowbat, oke? Yo guys, itu dia laptop harga 5-10 jutaan terbaik di masing-masing kelas harga. Ya, Ragadget akhirnya ngerangkum lebih dari 5 laptop ya. Jadi ada 7 laptop yang teman-teman bisa pilih, dan list lengkapnya itu bisa kalian cek aja di deskripsi, atau enggak di YouTube Shop, biasanya tuh udah langsung ada list dan harganya juga. Dan kalau kalian mau kepo lebih lanjut ya silahkan klik juga tuh YouTube Shop-nya ya. Di sana kita udah menyajikan rekomendasi toko dan juga link produk yang harusnya terpercaya ya, karena kita udah kurasi dan seleksi berdasarkan penilaian dari Ragadget. Nah, kalau kalian ada saran, masukan, atau request video, jangan lupa drop aja di kolom komentar. Kita pasti baca, meskipun tentu nggak semuanya bisa kita balas, tapi kita pasti baca, biar kedepannya kita selalu bisa menyajikan konten yang berkualitas buat kalian semua. Terima kasih sudah nonton Ragadget. Like kalau kamu suka, dislike kalau nggak suka, dan subscribe dong. Mau 100.000 subscriber nih, masih jauh, oke? Terima kasih sekali lagi, dan ciao!